Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tegangan bejana tekan pada horizontal LPG tank dengan saya Maulana Cynthia Karela, NRP 06190-438. Ini adalah deskripsi kasusnya. Jadi terdapat bejana tekan horizontal LPG tank dengan material SA51670, memiliki desain seperti gambar di bawah. Tangki memiliki volume 5000 liter dan tumpuan berupa saddle support, di mana sisi tangki yang bersentuhan dengan support dijadikan sebagai boundary condition, dan tekanan kerja maksimum sebesar 250 PSIG dengan beban berat atau gravitasi dari material sebesar 9,81 dan temperatur desain 200 derajat Fahrenheit. Jika beban tekanan hidrostatik diabaikan, maka apakah desain tangki tersebut aman? Nah, ini adalah desain dari tangki dengan diameter 72 in dan juga panjang total 305 in. Lalu jarak antar supportnya 169 in. Kemudian di sini ada sifat material dan dimensi bejana tekan, yang sel dan juga heatnya memiliki material sama, yaitu SA516 grade 70 dengan massa jenis 7750 kg per meter kubik dan modulus elastisitasnya 198,56901 GPa. Kemudian rasio Poissonnya 0,3, tegangan izin 13,78951 MPa dan thermal expansion koefisiennya 9,4734. Nah, ini adalah model dan mesh 2D yang ada pada gambar, merupakan grouping dari titik nodal untuk beban dan tumpuan. Yang atas ini supportnya atau tumpuannya, kemudian yang bawah ini grouping pada heat 1, heat 2 dan juga sel. Selanjutnya ini adalah mesh 2D dengan dimensinya, yaitu panjang selnya sebesar 6,731 dan juga tebal dari heatnya 1,037404. Lanjut pada hasil analisis. Di sini ada tabel grid independence dan juga grafik penurunan tegangan akibat perubahan mesh, di mana jumlah elemen 3685 ini tegangan prinsipal maksimumnya yaitu 2,12 pangkat 8, dan juga jumlah elemen 2754 memiliki tegangan prinsipal maksimum 1,6 pangkat 8. Kemudian jumlah elemen 4718 memiliki jumlah tegangan prinsipal maksimum sebesar 2,04 pangkat 8. Lalu jumlah elemen 4996 memiliki tegangan prinsipal maksimum sebesar 1,62 pangkat 8, dan juga yang terakhir jumlah elemen 11.224 memiliki tegangan prinsipal maksimum 1,83 pangkat 8. Nah, di sini terlihat bahwa solusi numerik yang dihasilkan oleh metode elemen hingga secara umum dipengaruhi dari ukuran mesh yang digunakan. Jika mesh terus diperkecil ukurannya, maka perubahan nilai tegangan juga semakin kecil sampai pada suatu titik di mana perubahan ini tidak terjadi lagi sekalipun ukuran meshnya diperkecil. Lanjut pada displacement.
ini adalah mesh ukuran 0,3, jadi saya memberikan variasi terhadap bentuk mesh, yaitu terdapat 5 variasi. Yang pertama menggunakan variasi 0,3. Di sini displacementnya terbesar terletak pada bagian yang dilingkari, yaitu sebesar 7,1 meter, maka tangki mengalami perubahan posisi sebesar 7,1 meter searah sumbu X. Selanjutnya yaitu variasi ukuran mesh 0,25. Di sini displacement terbesar juga terletak pada bagian yang dilingkari warna putih, yaitu sebesar 7,5 meter, maka tangki mengalami perubahan posisi sebesar 7,5 meter searah sumbu X. Kemudian mesh diperkecil lagi ukurannya, yaitu menggunakan mesh 0,2. Di sini displacement terbesar terletak pada seluruh bagian tangki, yaitu sebesar 7,1 meter. Setelah itu variasi selanjutnya menggunakan variasi ukuran 0,15. Di sini displacement terbesar terletak pada bagian yang dilingkari, yaitu sebesar 7,2 meter, maka tangki mengalami perubahan posisi sebesar 7,2 meter searah sumbu X. Dan ini adalah variasi mesh ukuran 0,1. Displacementnya terletak pada seluruh bagian tangki, yaitu sebesar 8 meter. Lanjut pada analisis tegangan. Pada mesh ukuran 0,3 terlihat bahwa hasil mesh ini masih kasar, sehingga diperlukan variasi untuk memperkecil ukuran maksimum dari mesh supaya hasilnya lebih halus. Di sini terlihat tegangan terbesarnya berada pada bagian yang diberi lingkaran putih ini, yaitu sebesar 2,1 pangkat 8 MPa. Nah, jika dibandingkan dengan tegangan izin, maka tegangan tangki masih di bawah tegangan izin, sehingga model ini masih aman. Selanjutnya yaitu pada mesh ukuran 0,25. Pada gambar di atas terlihat bahwa hasil mesh masih kasar namun lebih halus jika dibandingkan dengan mesh sebelumnya, sehingga ukuran mesh perlu diperkecil agar hasil semakin halus, dan tegangan terbesarnya terletak pada bagian yang dilingkari putih, yaitu 1,6 pangkat 8 MPa. Jika dibandingkan dengan tegangan izin, maka tegangan tangki masih di bawah tegangan izin. Nah, selanjutnya yaitu mesh ukuran 0,2. Pada gambar di atas terlihat bahwa hasil mesh masih kasar namun lebih halus jika dibandingkan dengan mesh sebelumnya, sehingga ukuran mesh perlu diperkecil kembali agar hasilnya semakin halus. Dan tegangan terbesarnya terletak pada bagian yang ditandai putih, yaitu 1,8 pangkat 8 MPa. Jika dibandingkan dengan tegangan izinnya, maka tegangan tangki masih di bawah tegangan izin, sehingga model dikatakan aman. Mesh ukuran 0,15. Pada gambar di atas terlihat bahwa hasil mesh masih kasar namun lebih halus daripada mesh sebelumnya, sehingga ukuran ini masih bisa diperkecil kembali supaya hasilnya lebih halus lagi. Dan tegangan terbesarnya terletak pada bagian yang ditandai warna putih, yaitu 1,5 pangkat 8 MPa. Jika dibandingkan dengan tegangan izinnya, maka tegangan tangki masih di bawah tegangan izin, sehingga modelnya masih aman. Lalu ini adalah mesh ukuran 0,1. Hasil dari mesh ini sudah cukup halus, namun jika ingin lebih halus lagi, maka perlu diperhatikan ukuran dari lokal lengthnya agar lebih kecil dibandingkan dengan ukuran maksimum mesh. Dan tegangan terbesarnya terletak pada bagian yang ditandai warna putih, yaitu 1,8 pangkat
8 MPa. Jika dibandingkan dengan tegangan izin, maka tegangan tangki masih di bawah tegangan izinnya. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pada keseluruhan variasi ukuran mesh di atas, diperoleh bahwa tidak ada tegangan yang melebihi tegangan izin, sehingga desain tangki sudah aman dan tidak diperlukan desain ulang. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.